peristiwa yang dialami Ananda Dante. Tentu saja ini kita melihatnya kan menyakitkan. Kalau saya tidak salah baca dari pemberitaan, umurnya baru 6 tahun kan, tentu saja anak yang tidak bisa berbuat apa-apa lah ya, perlu perlindungan. Kemudian berdasarkan saya ngamati berita, jadi terakhir itu kan ada rekonstruksi dari kepolisian Polda Metro, bahwa dari rekonstruksi itu kelihatan ya, yang bisa dipastikan, kalau menurut pendapat saya, yang bisa dipastikan adalah ada kasus pembunuhan itu ada. Jadi sudah bisa dipastikan pembunuhan itu ada. Kemudian memang dari pemberitaan atau keterangan pers dari penyidik Polda Metro itu sudah menemukan beberapa alat bukti bahwa ada bukti-bukti yang mengarah kepada perbuatan pembunuhan berencana, ya, pasal 340. Sebenarnya pembunuhan berencana itu sendiri kan harus bisa dibuktikan bahwa rencana itu sudah dilakukan sebelum pelaksanaan. Nah itu, jadi yang namanya berencana dia sudah harus dibuat sebelum pelaksanaan pembunuhan. Nah, dari rekaman CCTV itu yang sudah bisa dipastikan adalah unsur sengajanya sudah, jadi sengaja membunuh itu. Kalau pendapat saya ya, sudah terjadi pasal pembunuhannya. Kemudian perencanaan itu sendiri ya harus dibuktikan apakah ada rencana untuk melakukan pembunuhan itu. Maka kalau itu bisa dibuktikan, maka ini pasal pembunuhan berencana namanya, itu menurut saya. Ya, kalau itu tadi ya, menurut saya kalau pembunuhan itu sudah kelihatan ya, unsurnya sudah terpenuhi. Kemudian unsur perencanaannya yang harus dibuktikan. Ada lagi yang paling penting adalah bahwa peristiwa ini harus dilakukan penyelidikan lebih jauh ya, karena untuk menemukan siapa pelakunya, apakah betul pelakunya ini tunggal kan, bisa jadi pelakunya kan lebih dari satu, itu harus diselidiki terus, karena seperti tadi siapa tadi, ibunya ya, nah itu memeriksa dulu dan lain-lain, apakah ini ada keterkaitannya, karena pelaku itu kan menurut hukum ada 3 kualitas pelaku itu. Jadi yang melakukan, kemudian yang otak pelaku atau yang menyuruh gitu, dan yang turut serta. Nah, seharusnya penyelidikan ini dikembangkan ke situ ya, supaya bisa memastikan pengungkapan apakah ini pelakunya tunggal atau ada pelaku-pelaku yang lain. Tapi saya melihat ada yang lebih penting lagi menurut saya. Saya menduga ya, ini kuat dugaan ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ini yang harus menurut saya menjadi pemeriksaan tersendiri ya. Ananda Dante itu dalam kewajiban siapa pada saat itu? Apakah bapaknya atau ibunya atau keluarganya? Kemudian kenapa bisa berada di tangan pelaku pada saat itu? Itu kan harus jadi pemeriksaan ya, untuk dicermati secara hukum menurut saya. Jadi, kuat dugaan menurut saya ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, untuk itu menurut saya pihak yang berkepentingan ya, terutama orang tuanya, apakah itu ibunya, bapaknya, keluarga, itu harus berupaya melakukan upaya-upaya hukum, karena mereka itu memiliki legal standing untuk melakukan upaya hukum. Jadi Ananda Dante ini memang terutama orang tuanya lah yang harus melakukan upaya-upaya perlindungan hukum ya. Dan berencana itu kan pasalnya 340 KUHP ya. Tentu saja kalau ini diterapkan maksimal hukumnya kan mati, kemudian seumur hidup, kemudian dihukum waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi kalau mau dihukum mati memang ada kemungkinan, pasal itu kan unsurnya kan ada hukuman mati 340. Ya, kalau hukuman yang menentukan hukuman itu kan pengadilan.
hakim nanti yang bisa menilai apakah sanksi yang akan dijatuhkan itu hukuman mati. Tentu saja pertimbangan hakim kan melihat peristiwa ini apakah pantas dihukum mati. Tapi pasalnya itu memuat hukuman mati memang. Gitu. Kalau memang nanti dibuktikan dari peristiwa itu ternyata memenuhi kriteria harus dihukum mati, ya dijatuhkan hukuman mati gitu. Karena maksimal hukumannya mati pasal 340.